Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak sekolah minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah sekolah minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah sekolah minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi anak-anak Tuhan. Selamat pagi. Ya, hari ini kita akan beribadah kembali, kita akan memuji Tuhan. Ayo diingat kembali atau diperhatikan sekelilingnya. Kalau ada yang punya kakak, punya adik, ajak bersama-sama untuk beribadah. Ingatkan juga orang tuanya di rumah untuk tetap beribadah sekalipun dari rumah masing-masing. Iya, saat ini kita akan beribadah. Mari anak-anak Tuhan persiapkan hati, duduk yang tenang. Kita mau memuji Tuhan. Kita menyanyi kidung pujian Ada Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Kita nyanyikan satu anak Tuhan, dua anak Tuhan, kemudian banyak anak Tuhan. Kidung pujian Ada Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Kita bernyanyi dengan sukacita ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Banyak anak Tuhan pergi sekolah minggu. Banyak anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Kita berdoa. Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita senang, ketika kita sedih, atau dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu setia bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan Yesus bisa setia, ada di samping kita, di setiap kehidupan kita, kita pun juga harus setia kepada Tuhan. Harus selalu berdoa, walaupun dalam keadaan apapun. Saat kita bersedih, minta tolongnya sama Tuhan. Ketika kita dalam keadaan senang, harus juga bersyukur kepada Tuhan. Kita menyanyi kidung pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setia-Mu tak akan beranjak.
untuk datang mengaku dosa kepadanya. Ayo diingat kembali 1 minggu kemarin. Apakah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Atau mungkin kita lupa sampai kita melawan orang tua, atau mungkin pernah bertengkar dengan saudara-saudara kita. Ibu guru juga hari ini, pagi hari ini ingin minta ampun sama Tuhan. Karena mungkin 1 minggu kemarin ibu guru juga banyak melakukan dosa. Mari kita sama-sama berdoa, kita minta ampun sama Tuhan, kita berdoa. Ikuti ibu guru ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersalah. kami bersalah. Tolong ampuni kami. Tolong ampuni kami. Amin. Amin. Ya, dengarkan berita anugerah pagi hari ini. Kita percaya kalau kita betul-betul minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni kesalahan kita. Dengarkan berita anugerah dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7, Ibu Guru bacakan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Novi. Anak-anak Tuhan, mari mempersiapkan hatinya. Kemudian yang punya Alkitab, disiapkan Alkitabnya. Iya, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyanyi lagu Firman Tuhan yang Aku Rindukan. Halo anak-anak sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Untuk itu, anak-anak, siapkan Alkitabnya, kita mau mendengar cerita Alkitab. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan baik dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggumu. Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memberkati kami dalam kehidupan kami. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengar cerita Alkitab. Tuhan, bantu kami boleh mengerti dengan baik firman Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, waktu itu ada seorang raja yang menunggu seseorang untuk datang berdoa dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi raja itu tidak sabar menunggu orang itu untuk datang. Hingga akhirnya raja itu memberikan persembahan dengan sendirinya kepada Tuhan. Nah, kita mau tahu apakah persembahannya itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Untuk itu anak-anak sekolah minggu di rumah duduk yang tenang, pasang telinganya baik-baik untuk mendengar firman Tuhan. Nah, waktu itu bangsa Israel berdoa dan meminta seorang raja kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengabulkan doa mereka. Tuhan pun mengutus raja untuk mereka dan untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan lalu memilih Saul menjadi raja dan menyuruh Samuel untuk melantik Saul menjadi raja bagi bangsa Israel. Lalu Samuel pun menuliskan semua peraturan yang harus diikuti, yang harus ditaati oleh Raja Saul selama menjabat sebagai raja. Wah, apa saja ya kira-kira yang ditulis Samuel agar dipatuhi oleh Raja Saul? Ya, ada 2 hal yang sangat penting yang harus diikuti atau ditaati oleh Raja Saul. Yang pertama, Saul harus taat kepada Tuhan. Artinya, Saul harus dengar-dengaran dan harus mendengar apa yang betul-betul Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Dan yang kedua, Saul disuruh untuk selalu hormat kepada Tuhan. Artinya
hanya kepada Tuhan saja Raja Saul bersama dengan bangsa Israel harus beribadah. Ya, waktu itu Raja Saul sangat senang melakukan perintah itu dan betul-betul mendengarkan nasihat yang Samuel lakukan. Hingga akhirnya Saul bersama dengan bangsa Israel hidupnya sangat senang, sangat nyaman karena mereka betul-betul taat kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, hingga waktu itu Saul bersama dengan bangsa Israel berada di suatu daerah. Nah, mereka berada di suatu daerah. Nama daerahnya adalah Gilgal. Mereka berada di sana. Wah, tiba-tiba mereka dikepung. Wah, Raja Saul dan bangsa Israel dikepung oleh pasukan Filistin. Banyak sekali yang mengepung mereka. Ada 3.000 orang yang berkereta, ada 6.000 orang yang berkuda, dan banyak sekali yang berjalan kaki. Hingga akhirnya mereka tidak bisa dihitung karena jumlahnya sangat banyak. Wah, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel bersama dengan Raja Saul? Apa mereka meminta pertolongan kepada Tuhan? Wah, ternyata tidak. Mereka tidak meminta pertolongan kepada Tuhan. Tapi mereka, yaitu bangsa Israel, menjadi sangat ketakutan. Mereka mundur. Sampai-sampai ada yang melarikan diri. Raja Saul pun menjadi sangat takut. Lalu Tuhan mengutus Samuel untuk datang membantu Raja Saul. Tetapi karena Raja Saul tidak sabar menunggu Samuel yang melakukan perjalanannya selama seminggu, Raja Saul pun memberikan persembahan dengan sendirinya kepada Tuhan. Memberikan persembahan dengan sendirinya kepada Tuhan. Nah, waktu itu Samuel datang. Dan Samuel tahu bahwa Raja Saul sudah memberikan persembahan dengan sendirinya kepada Tuhan. Ya, Samuel menjadi sangat marah. Lalu Samuel pun menghukum Raja Saul. Ya, Raja Saul pun dihukum. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, kita pun juga harus dihukum sama dengan Raja Saul, walaupun dia seorang raja, karena dia tidak taat kepada Tuhan, hingga akhirnya Raja Saul pun dihukum. Wah, kira-kira apa hukumannya ya? Ada yang tahu? Ternyata hukumannya Raja Saul waktu itu, wah, jabatannya sebagai seorang raja akan segera digantikan oleh orang lain. Wah, sedih sekali ya, Raja Saul yang dari seorang raja akan digantikan oleh orang lain. Nah, waktu itu Raja Saul memiliki seorang anak yang bernama Yonatan. Nah, Yonatan walaupun tahu bahwa dia tidak akan menggantikan ayahnya sebagai seorang raja, bahkan tidak ada lagi saudara-saudaranya yang akan menggantikan ayahnya sebagai seorang raja, Yonatan tetap taat, tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Lalu Yonatan pun diberikan kemenangan, banyak sekali kemenangan yang diberikan oleh Tuhan bersama dengan bangsa Israel karena mereka taat kepada Tuhan. Nah, waktu itu karena Raja Saul sudah tahu bahwa dia tidak akan, masa jabatannya menjadi seorang raja akan segera berakhir, wah, Raja Saul pun menjadi gelisah, menjadi banyak sekali melakukan kesalahan. Hingga akhirnya Raja Saul pun melakukan kesalahan yang sangat berat lagi, yaitu dia kembali tidak taat lagi kepada Tuhan. Wah, banyak sekali kesalahan yang sudah dilakukan oleh Raja Saul, yaitu melakukan kesalahan, yaitu tidak taat kepada Tuhan. Ya, lalu Samuel pun menegur kembali Raja Saul, ya, bahwa perbuatannya itu salah. Ya, hingga akhirnya Raja Saul menyesal. Tetapi karena Tuhan sudah menghukum Raja Saul, sudah memberikan perintah kepada Samuel untuk tidak melanjutkan masa jabatannya menjadi seorang raja. Ya,
Anak-anak, mana yang lebih penting, persembahan yang banyak kepada Tuhan atau perbuatan yaitu ketaatan kita kepada Tuhan? Ternyata yang dipilih oleh Tuhan yang lebih menyenangkan hati Tuhan yaitu ketaatan kita. Ya, walaupun Saul waktu itu sangat menyesal karena dia tidak taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap menghukum Raja Saul. Nah, Raja Saul tidak taat kepada Tuhan karena dia banyak sekali melakukan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan lebih senang kepada orang yang taat kepadanya, melakukan perintah Tuhan. Ya, kita sebagai anak sekolah minggu, mari kita selalu dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru di sekolah, kepada kakak. Ya, terlebih kepada Tuhan. Kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, mau selalu diberkati oleh Tuhan, mari hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, seperti Raja Saul yang banyak sekali memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak meminta persembahan yang banyak. Tuhan mau kita hanya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pokok cerita kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan menolak Saul. Tuhan menolak Saul. Ya, pembacaan Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-13, pasal 14, dan pasal 15. Ada 3 pasal, tetapi kita hanya baca pada pagi hari ini 1 pasal saja. Dari 1 Samuel, pasal yang ke-14, ayat yang ke-45. Mari anak-anak di rumah buka Alkitabnya. Kita baca sama-sama dari pasal 1 Samuel, pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-45, yaitu, tetapi rakyat berkata kepada Saul, masakan Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel. Jauhlah yang demikian, demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan sehingga ia tidak harus mati. Amin firman Tuhan. Anak-anak Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam berpikir, dalam melakukan segala sesuatu. Karena ingat, apapun yang kita lakukan, sekalipun kita berada di tempat yang orang tidak lihat, tetapi Tuhan pasti melihat apa yang kita lakukan. Jadi pagi hari ini kita belajar, ibu guru dan anak-anak Tuhan, kita belajar bahwa kita harus selalu berhati-hati dalam berbicara, dalam berpikir, dan melakukan segala sesuatu. Kidung pujian, hati-hati gunakan mulutmu. Anak-anak Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu sayang kepada kita, kepada orang tua kita, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Sebelum kita memberikan persembahan, Ibu Guru akan membacakan nats persembahan pada pagi hari ini dari Mazmur pasal 5, ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 5 ayatnya yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Mari kita memberikan persembahan kita dan kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik.
anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh memberkati kami boleh mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong ajar kami untuk tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Berdoa buat persembahan kami yang kami telah berikan. Kiranya Tuhan ajar kami yang masih ada pada kami, ajar kami, kiranya kami boleh mempergunakannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa buat orang tua kami yang senantiasa menjaga kami, kiranya Tuhan tetap melindungi mereka dalam kehidupan mereka setiap hari. Berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang saat ini masih belajar di rumah, Tuhan tetap memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kepintaran, hingga mereka tetap boleh menjalani kehidupan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa karena Tuhan boleh mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak Tuhan, pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari tetap bersyukur kepada Tuhan. Seperti Tuhan sudah menolong kita dalam sepanjang ibadah kita pagi hari ini, percayalah selalu bahwa Tuhan pun pasti akan menolong dan menjaga kita apapun yang kita lakukan. Saat kita belajar, bermain, orang tua kita pun Tuhan pasti akan jaga. Hidung pujian, aku diberkati. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anak Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anak-anakku yang boleh bergabung bersama-sama dengan kita untuk beribadah. Sampai ketemu di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!